Tadi saya kan diajak pulang Cak Ton niku di mana ngilu rumahnya niku? Apa rupa rumahnya saya. Pokoknya bukan Al-Qadiri sebelumnya lupa saya. Pokoknya di rumahnya sana, Senduro, Oh, Senduro. Lumajang. Senduro ngilu Lumajang. Nggih. Itu ada fotonya. Oh, ini saya kok nggak ditemui ayah ibunya, ngoten. Nggih. Kok kayaknya ayah ibunya kok ulama, ngoten. Ah. Ternyata itu sampai mondok di Al-Qadiri loh. Ini ternyata ini kiainya saya di sini bukan orang tuanya di sana. Oh, jadi seperti itu. Jadi baru tahunya Kiai Muzaki sampean itu di rumahnya Cak To, di Senduro Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama channel Sahabat Ar-Rufa Official. Kepada pemirsa dan para simpatisan dan para relawan, penikmat dan pemerhati, masih suasana Idul Fitri ini saya mengucapkan atas pribadi minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khairin. Dan seterusnya, kali ini kita akan berbicara santai dengan mengobrol dengan salah satu alumni yang mana ini sudah menjadi agenda kami, terutama menjadi agenda untuk menggali informasi lebih tentang guru kita semua, Kiai Haji Mirza Kisah, dengan berbagai sumber yang kita dapatkan, agar semakin kita mengetahui guru-guru kita semuanya, perjuangan serta seluk-beluk guru kita. Kali ini langsung saja kita datangkan salah satu staf pondok Ustadz Fikri Fakhrihin, yang mana beliau ini datangnya dari jauh Jawa Timur paling barat, tapi nggak sampai barat-barat sungguh, yaitu di Tulungagung. Beliau adalah Ustadz Fikri Fakhrihin. Langsung saja tanpa banyak berbicara, saya akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini masih dalam suasana Idul Fitri, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Kemarin sempat mudik? Mudik 8 hari. Oh, 8 hari. Jenengan ini kalau nggak salah aslinya Tulungagung, Ki? Inggih, asli Tulungagung. Jadi apa namanya, mudik berapa hari? 8 hari. Oh, 8 hari. Inggih. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada panjenengan. Salah satunya yaitu jenengan ini kan salah satu santrinya Bayi Muzaki, yang mana dari jaraknya paling jauh di Jawa Timur. Nah, jarak tempuhnya. Kalau mungkin yang di sekitar, mungkin di sekitaran Jember, baik itu Bali, itu pun sudah lumrah. Karena sedangkan di Tulungagung sendiri itu kan daerah yang mana banyak pondok-pondok besar. Di sana banyak pondok-pondok sepuh, salah satunya Lirboyo, Ploso, Ngono Tulungagung, dan Kamulan Trenggalek, Durenan. Nah, ini awal mulanya panjenengan ini kok bisa ibaratnya ada ke Jember ini sehingga menjadi santri guru kita Kiai Haji Mirza Kisah. Ini awal mulanya ceritanya bagaimana, Ustaz? Agak panjang Gus. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau tahun 2004 saya ke Pare untuk belajar bahasa Inggris niku selama 8 bulan, kemudian jadi guru tugas di Ngawi di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ulum itu 1 bulan, kemudian belajar bahasa Arab 2 bulan. Kemudian gini, saya ingin mondok, setelahnya dari Pare ingin mondok, kemudian saya bingung kemana, terus akhirnya karena saya dekat dengan ibu kos, karena saya ketika di Pare sana di kos-kosan paling kayaknya yang paling sering telat bayarnya gitu. Oh, zaman-zaman seperti itu ya Ustaz? Zaman-zaman kekurangan, bahkan untuk makan susah. Sekarang dulu berbadan kurus, sekarang berbadan tambun. Mungkin Pak santri tahu perubahannya. Before after lah ibaratnya. Terus Ustaz. Nah, jadi setelah itu ternyata adik kelas saya namanya Cak To. Saya manggilnya Cak To Sutrisno dulu, seksi kebersihan kalau nggak salah dari Al-Qadiri. Ternyata adik kelas saya di Pare sana, di BEC niku. Akhirnya itu kalau mau mondok ikut To itu ke Jember. Akhirnya saya kan belum tahu, udah pokoknya ikut aja. Terus akhirnya saya ikut itu Cak To itu ke Jember. Nah, ternyata oleh Cak To itu ketepatan kan dulu English Camp baru berdiri 2 bulan dulu di lantai 3 niku.
Akhirnya saya langsung diajak, bukan menemui pengurus, bukan atau yang lain-lain, enggak. Langsung diajak ke English Camp, Gus. Langsung diajak ke English Camp, langsung bilangnya gini ke direkturnya ketika itu Mr. Hussein, sama Mr. Dayat sebagai wakilnya. Ini rezeki, alhamdulillah ada guru bahasa Inggris dari Pare mau mondok. Duh, dari hati saya, saya niat mau mondok kok malah, berarti kan saya suruh ngajar, ngoten. Akhirnya mau mondok di sini, ngoten. Terus akhirnya kejebak lah ibaratnya, kejebak lah. Padahal pada waktu itu saya paling bodoh. Bahasa Inggris itu benar-benar saya enggak tahu, bahkan sudah tamat di sana saya bahasa Inggris enggak tahu, Gus. Hak niki enggak tahu. Nah, kemudian insya Allah saya ngoten. Terus akhirnya saya diajak ke Kepala Madrasah Diniyah, Bapak Sakofuddin. Bapak Haji Sakofuddin. Ini Pak rezeki ini mau mondok di sini, ini guru dari Pare ini kan dulu kan mendatangkan guru tugas dari Pare ini beberapa kali. Duh, kok malah suruh ngajar, nanti saya bagaimana ngajarnya, ngoten. Akhirnya tapi saya ya diam saja, ya sudah. Saya mikir mau mondok di sini insya Allah. Terus akhirnya saya pulang sendiri ke Tulungagung. Akhirnya entah kenapa saya kok langsung mengatakan ke ibu bapak saya mau mondok di Jember. Padahal pada waktu itu saya belum tahu Kiai Muzaki siapa dan tidak diajak ketemu Kiai Muzaki sama sekali. Ketika datang ke Al-Qadir pada waktu itu? Hanya diajak ke English Camp, lalu ke Pak Sakofuddin, Pak Ustaz Sakofuddin itu, terus ke seksi. Itu pun juga tidak ikut wiritan, tidak ikut sholat jamaah, ngoten. Rotok beling berarti. Nah, terus akhirnya niku enggak tahu kenapa saya pokoknya pingin mondok di Jember, ngoten. Terus akhirnya enggak usah, saya dimarahi pada waktu itu. Kenapa? Karena mas saya dulu mondok di Sukorejo. Tahun 9 berapa nggih? Sebelum tahun berapa nggih? Pokoknya sebelum niku. Di sana 5 tahun, terus dulu kan belum ada zaman HP kan susah nggih, Gus. Jadi kalau telepon harus ke kecamatan susah, ngoten. Dikiranya ibu dan bapak saya niku ketika nanti saya mondok di Jember, karena nasibnya juga seperti itu, ngoten. Akhirnya nggak usah mondok jauh-jauh, ngoten. Ketika disampaikan seperti itu saya langsung nangis, Gus. Kok saya nangis? Kenapa saya gitu? Dan setelah itu saya langsung minggat, Gus. Jadi rumah itu? Minggat, bukan minggat apa nih? Pokoknya melarikan diri saya. Melarikan diri. Langsung saya ke Pare lagi. Di sana saya sekitar 2 minggu itu ya enggak, kursus sudah selesai, Gus. Makan tidur. Menempuh pendidikannya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi hanya untuk melarikan diri niku. Terus akhirnya setelah itu ada telepon dari mas saya. Kan masih jarang sekali ada HP itu. Sampai suruh pulang. Dan terus akhirnya saya pulang gitu. Mau mondok di Jember. Nggih, ingin mondok di Jember. Terus setelah ngambek lah sampean. Ngambek nggih. Pokoknya akhirnya kan mungkin kebingungan orang tua saya. Mau jadi Jember. Nggih, mondok Jember. Anehnya setelah ibu saya mengizinkan sama bapak saya mengizinkan, langsung ada telepon dari Pare. Dari kos-kosan. Fikri, ini ada telepon dari Jember kalau mau mondok dijemput. Langsung gitu ya. Aduh. Kapan? Hari Selasa, akhirnya Sabtu saya berangkat langsung ke Pare. Nah, ternyata pada waktu itu sambil menjemput saya niku, Al-Qadiri mengantarkan guru tugas bahasa Inggris perempuan namanya Miss Awis sama Miss Coti. Yang pertama awal-awalnya nggih, yang di Pondok Putri. Dan perlu diketahui bahwa kalau santri itu bisa bahasa Arab itu sudah wajar. Ini di luar wajar, luar biasa. Karena apa? Salah satu ustadz yang bisa bahasa Inggris. Ya itu. Ini kok pas bisa jenengan tertarik bahasa Inggris itu lagi bagaimana itu, Ustadz? Ngoten nggih. Jadi dulu ketika di SMA itu saya ada guru tugas dari Pare di sekolah saya niku. Setiap hari itu 4 kali. Nggih, ngapunten saya jarang sekali menceritakan saya dulu pernah mondok di Ngunut, Gus. Ngunut Tulungagung. Nggih. Nah, tapi saya merahasiakan karena saya terlalu bodoh. Jadi nggak paham-paham kalau saya menyampaikan ke orang lain, khawatir membawa nama jelek pesantren, ngoten, Gus. Jadi mungkin hanya segelintir orang lah yang paham ya, nggih. Jadi saya bukakan jenengan kan ndak enak mau bohong ke Gusnya kan, ngoten. Santrinya kali Sutik Ngunut Tulungagung ini berarti. Saya sungkem ke beliau 2 kali terus beliau wafat, ngoten, Gus dulu, Gus. Kalau nggak salah itu 99. Oh, benar, 9. Nggih, saya sungkem ke beliau 2 kali terus
pertama saya santri baru, ayo cepetan sana salaman mumpung beliau masih sugeng ngoten. Kula salaman, beliau sudah dibopong ngoten mboten saged nampa. Terus minggu depannya saya sama ayah ibu saya ngoten. Setelah itu wafat sudah. Kali Sotik Tunung Agung ini salah satu wali Allah, santrinya kalau nggak salah almarhum almarhumlah Ki Haji Marzuki Dahlan, Lirboyo Kediri. Adik daripada pengarang Sirajul Talibin Kiai Ihsan Jampes. Kakaknya. Ya adiknya kalau nggak salah itu. Dan ini lagi Ustadz, selama jenengan ini kan dari tahun 2006 masuk di sini sampai 2018. Ibaratnya jenengan ini bukan boyong ya, cuma pindah kamar kan pindah kamar lah ibaratnya. Itu ada tidak Ustadz salah satu peristiwa keanehan cerita-ceritanya guru kita Kajian Mazakisa yang langsung Ustadz Fikri Farihin sendiri itu mengalami, salah satunya diantaranya apa itu Ustadz? Sebenarnya banyak ya Gus. Nanti mumpung ada jenengan di Gus ini kan saya ada dulu ngeten banyak kisah-kisah di Al-Qadiri yang terpencar-pencar. Akhirnya saya mencoba untuk menulisnya. Saya kumpulkan bukan hanya pengalaman saya tapi pengalaman orang-orang. Bahkan yang pertama dulu saya pernah menghubungi Kiai Al-Qadiri II, Kiai Homsun. Kami dengan pengurus ke sana terus minta cerita ngeten. Terus kalau yang kami alami sendiri niku dulu ketika jadi pengurus kan saya seksi humas pertamanya. Itu saya pas pulang ke Tulungagung itu ada SMS masuk pada waktu itu. Nah, karena saya humas berarti di web resminya Al-Qadiri milik punya saya. Ada SMS masuk ngeten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa bener ini pesantren Al-Qadiri gitu loh. Inggih pesantren Al-Qadiri. Dari mana nggih? Saya dari Hong Kong, perempuan jadi TKW di Hong Kong. Inggih Mbak, bener pesantren Al-Qadiri. Yang aneh itu kata-kata selanjutnya ngeten di SMS niku. Sungguhan ada pondok pesantren Al-Qadiri, ngoten Gus. Loh, kenapa Mbak? Nah, jawabannya ngeten. Saya itu dulu orang nakal Mas gitu. Terus tadi malam saya mau tobat, saya nangis, setelahnya sholat saya nangis. Nah, setelah nangis saya ketiduran. Nah, dalam tidur saya ini kok saya dalam tempat gelap sekali. Kemudian kok ada cahaya terang, kemudian di situ banyak orang wiritan. Akhirnya saya datangi cahaya tersebut. Ini kalau ada yang nggak percaya biar sudah. Tapi itu benar saya alami sendiri. Jadi cerita saya datangi cahaya itu, akhirnya saya tanya orang yang di belakangku. Mas, ini saya mau tanya ini apa acara apa? Ini zikir manakib. Ini di mana? Di pesantren Al-Qadiri Jember. Nah, setelah itu bangun Gus. Setelah itu bangun, kemudian terngiang-ngiang sampai siang, sampai kerja itu terngiang-ngiang. Akhirnya siang itu penasaran, akhirnya buka Google. Orang yang di Hong Kong ini? Buka Google karena penasaran tadi malam saya kok mimpi aneh seperti itu. Akhirnya SMS dan ternyata ada sungguhan pondok pesantren Al-Qadiri ngoten lho. Padahal sebelumnya tidak tahu sama sekali. Jadi dia perantaranya dia mau tobat karena mimpi itu. Oh, itu ceritakan ke sampean. Lalu kemudian setelah itu? Nah, kan itu tadi akhirnya mimpi terus. Iya, gini Mas, saya ingin sowan ke Kiai. Nah, insya Allah 6 bulan lagi saya mau ke Al-Qadiri. Ngoten akhirnya. Nah, dari mimpinya orang itu salah satu yang aneh menurut saya, kan tidak kenal tapi kok akhirnya seperti itu. Sama dengan saya tadi kok kiainya saja yang tidak tahu, pendidikan tidak tahu langsung ingin pondok. Berarti dari jenengan datang ketika pertama kali ke Al-Qadiri itu belum langsung sowan ke Bayi Muzaki berarti ya? Boten. Baru setelahnya itu ya, setelah sampean pulang dari Tulungagung itu ya? Bahkan yang lucu kan ngeten, saya kan diajak pulang Cak Ton itu di mana rumahnya niku? Rupa rumahnya saya. Pokoknya bukan Al-Qadiri, sebelumnya lupa saya. Pokoknya di rumahnya sana, Senduro. Oh, Lumajang. Senduro nggih Lumajang. Itu ada fotonya. Oh, ini saya kok nggak ditemui ayah ibunya ngoten. Kok kayaknya ayah ibunya kok ulama ngoten. Ternyata itu sampai mondok di Al-Qadiri loh. Ini ternyata ini kiainya saya di sini, bukan orang tuanya di sana. Jadi seperti itu. Jadi baru tahunya kayak Muzaki sampai itu di rumahnya Cak To di Senduro Lumajang. Aduh. Ya Allah. Terus pas setelah itu ada lagi Ustadz, diantaranya sampean ini kan termasuk pengurus yang lama lah ibaratnya. Diangkat pengurus 2000 berapa?
2012-an. 2012 sampai 2018. 2018. Ya, 6 tahun. Ada nggak kisah-kisah mungkin melalui mimpi, apalagi yang sampean itu sampai sekarang sangat-sangat terekam jelas dalam memori sampean yang nggak pernah bisa dilupakan diantaranya? Apa itu? Nggih, ngapunten kalau dulu kan saya belum menikah itu mungkin agak keras orangnya kayak Gus. Jadi kalau ini bukan masalah karomahnya Kiai, akan tapi lebih ke apa nggih? Pendidikan. Kiai sebagai pemimpin yang luar biasa. Jadi ibaratnya kan di sini Kiai pemimpin, terus kami sebagai pengurusnya kan bawahannya ngeten nggih. Jadi ngeten. Saya ketika di pengurus itu pernah ngaji di wilayah Inggris kan, ketika itu ngajar hadis 101. Kalau santri Al-Qadiri pasti kenal hadis 101 ya, Akmalul Mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang saya hafal itu pasti. Terus niku ada santri yang agak agak nakal Gus. Jadi kalau cuma 1 kali 2 kali itu mungkin saya maafkan, itu sampai berkali-kali agak nakal. Jadi waktunya diajar itu dia tidur di belakang bawa bantal. Wah, ini sudah nggak niat ini. Akhirnya saya bangunkan, ayo bantalnya diambil sini. Akhirnya saya suruh ke depan duduk. Nah, dia merem lagi Gus, merem. Semuanya itu baca, dia merem saja. Loh, ayo baca. Loh, ini sudah baca ini. Kok malah bentak-bentak, ini sudah kayak nggak dihargai ngoten kula niku. Akhirnya saya cubit Gus. Aduh, saya cubit. Ternyata besoknya saya dipanggil ke dalam. Itu katanya ayah ibunya datang sama ke Kiai. Sininya berdarah. Saya melukai. Akhirnya saya pada waktu itu dipanggil sama hadamnya Kiai. Sana, sampean ke Kiai. Sampean ini nyubit santri sampai berdarah. Aduh, ini alamat ini saya. Terus akhirnya saya nggak berani Gus ini. Pas saya bangun tidur, badan saya nggak enak, tambah nggak enak suasana hati. Akhirnya saya nggak datang Gus. Dengan takutnya saya. Nah, terus akhirnya saya dapat info besoknya santri itu berhenti Gus. Berhenti. Akhirnya saya kemarin dipanggil, saya niat datang. Niat datang, duduk di dalam ingin menemui Kiai, ternyata Kiai nggak menemui Gus. Kiai nggak keluar. Terus akhirnya sama hadam diginikan. Makanya jangan enak-enak tok ngurusi Inggris, kasih uang biasanya. Sekarang dimarahi. Terus akhirnya besoknya lagi saya datang lagi. Pokoknya saya datanglah, dimarahi, dipukul, biar sudah. Akhirnya saya datang lagi. Pada waktu itu ada Habib-Habib, terus ada tamu-tamu. Duhur berarti samanya datangnya? Sebelum duhur, setelah jam 10-an itu. Dilihat Kiai dari jauh. Sini leh. Dari kemarin saya cari-cari kok nggak datang. Terus akhirnya Kiai. 2000 berapa itu? Ingat? Lupa kalau Gus. Terus akhirnya saya datang, terus sini langsung diambilkan Gus. Diambilkan uang 250 Gus. Ya Allah, terus sudah sana balik. Ya Allah, saya nangis Gus. Ya Allah, Kiai kok bijaksana seperti ini. Saya kira saya mau dimarahi. Sampai pengurus saya sudah ditunggu teman-teman pengurus Gus. Gimana dimarahin. Saya nangis saya nyesel. Kok bisa nyesel? Kok cuman 1 yang saya cubit? Kalau 4 kan dapat 1 juta. Berarti cubitan membawa berkah berarti. Langsung digagari pengurus saya. Cubitan membawa berkah berarti itu. Wah, kalau gitu bisa ditiru dengan sekarang gitu. Tapi mohon untuk tidak ditiru. Adegan hanya profesional yang melakukan. Kalau sekarang bisa tertawa Gus. Pada zaman itu takut sungguhan saya Gus. Oh, berarti dak-dik-duk-der berarti. Ya Allah. Oh, itu salah satu pengalaman yang tidak pernah akan sampean bisa lupakan sampai sekarang ya. Jadi Kiai kan tidak langsung menyalahkan bagaimana. Ternyata setelah beberapa lama kemudian, apa mungkin Kiai paham ternyata anak itu memang ingin membuat masalah biar dikeluarkan dari pesantren. Jadi oleh orang tuanya dipaksa mondok, tapi dia nggak mau, jadi dia buat masalah biar orang tuanya nggak percaya dengan pesantren. Jadi ternyata ada trik yang seperti itu. Waduh, seperti itu ya. Saya juga sering pernah mengalami kadang seperti itu. Terus yang kedua ada lagi, sama dengan itu, saya pada waktu itu narik uang 10.000 Gus untuk acara di wilayah. Nah,
Sebenarnya memang saya menyalahi aturan karena aturan dari yayasan kan apapun narik ke santri harus ada izin dari yayasan, ngoten. Tapi saya sampai malu masa ini sekedar 10.000 terus harus ke yayasan. Gada ini hanya untuk beli konsumsi, Gus, untuk di wilayah. Sesuatu yang kecil, sebenarnya saya salah juga sebenarnya. Nah, terus akhirnya gini sudah semuanya ini bayar uang 10.000 nggak wajib. Tapi kalau nggak bayar wilayahmu bukan di English Camp, jadi ngusir intinya. Pakai trik sebenarnya. Waduh, ini bahaya ya. Ini kalau dalam ilmu mantik itlaqul juz iradatul hal. Memaksa akhirnya. Setengah memaksa lah ibaratnya. Cuma bahasanya dihaluskan lah. Terus setelah itu saya pada waktu itu apa namanya? Setelah itu ternyata saya ketika malam minggu, Gus, saya capek setelah maghrib itu biasanya kan kiai apa namanya itu tafsir Jalalain itu. Saya tidak ikut, saya tidur di kamar atas. Hanya pakai kaos, pakai sarung. Ternyata pada waktu itu ada yang buat surat kaleng. Buat surat kaleng disampaikan ke kiai, kemudian dibaca oleh kiai. Ternyata isinya itu bahwa saya itu membuat apa namanya, menarik iuran di wilayah tanpa izin. Ternyata itu oleh kiai dibaca langsung dibuang di tempat sampah itu sambil diludahi. Itu, nah yang tahu itu langsung lari, Gus, ke pengurus melaporkan. Wah, jenengan dilaporkan ini, gimana nanti ini dimarahi kiai lagi nih. Dalam pada waktu itu sudah tidak apa-apa, saya kebenaran untuk pendidikan kok. Saya nggak takut, dalam hati saya sebenarnya takut. Ngwanek-ngwanek no. Memberanikan diri. Terus? Nah akhirnya ya sudah lah gitu, saya balik ke wilayah. Ya sudah. Saya tidur lagi, Gus, mau bangun tidur tadi. Nah setelah sholat isya mungkin setengah 8 atau jam 8, kiai malam minggu kan pengajian sekitar Jember. Biasanya malam minggu. Saya sambil melek gini kok. Tidur kok sepi, kok hening. Biasanya kan rame di depan pengurus nih, kok sepi. Akhirnya ada hadam datang lagi. Sampai Cak Jun, insya Allah Cak Jun. Sampai ditimbali kiai di depan pengurus. Waduh, gimana ini saya pakai sarung, pakai kaos. Akhirnya karena khawatir kiai menunggu lama, saya langsung berangkat lari pakai sarung, pakai kaos itu pendek. Langsung lari sama ini. Turun nggak pakai sandal, langsung kan kiai di dalam mobil nih. Napa kiai? Akhirnya saya dikasih uang 200.000. Tiket duit mana? Ya Allah. Akhirnya saya langsung ke English Camp, saya pakai songkok ke English Camp. Ini loh, ini ternyata saya menyesal sekali. Kalau ini saya narik uang mungkin 50.000, mungkin akan lebih banyak lagi uang saya dapatkan. Aduh, Ustaz Fikri ini analoginya sangat lucu, unik ini. Terus ya itu akhirnya sudah, ini bukan untuk saya uang ini yang 50.000 belikan minuman Al-Qadir ini, minum air mineral. Sudah, ini saya tidak tahu yang melaporkan saya yang mana, sudah dikasih semua sampai minum. Itu doa dari Kiai Muzaki, uangnya dari Kiai Muzaki. Nah, semoga dengan sampai minum ini sampai tobat jadi orang yang baik loh. Seperti itu ya, Mas. Jadi saya melihat Kiai luar biasa, jadi pemimpin ternyata menyelesaikan masalahnya dengan cara yang luar biasa. Menyelesaikan masalah tanpa masalah lah ibaratnya. Bahkan sekelas pengasuh, dulu kan setelah liburan, Gus, itu biasanya kan masih malas-malesan, waktunya sekolah tidak diumumkan, bahkan pengurus pun males. Ternyata kiai tidak langsung manggil pengurus, ayo pengurus, itu segera dimarahi santri-santri suruh berangkat ke sekolah, mboten. Langsung kiai ke masjid, ayo santri-santri bangun, segera berangkat ke sekolah. Langsung pengurus malu. Pagi. Biasanya kan kalau pagi kiai istirahat, ternyata kiai langsung keluar ke masjid, langsung ayo santri bangun berangkat ke sekolah. Akhirnya langsung pengurus juga ikut mengumumkan, ayo santri-santri. Memang jadi, kebosanan manusia dan kejenuhan itu pasti ada lah. Tapi kan di situ luar biasa, kiai tidak sampai memarahi, tapi menyelesaikan, Gus. Niku yang saya rasakan di pengurus putra. Wah, ini ceritanya sepertinya banyak lagi nih. Mungkin ada yang sisa, mungkin tambah satu lagi. Mungkin kalau semisal ada, soalnya saya jarang mendengarkan ini, karena kan wilayah English Camp ini sangat sangat ibaratnya
sangat sama dengan bahasa Arab. Sebagai poros utama dalam pesantren. Kalau dulu Al-Qadiri terkenal karena bahasa Arabnya, bahkan sampai sekarang LPBA. Apalagi ditambah dengan English Camp. Kalau saya mungkin bahasa Inggris mungkin tahunya not at the moment, it's coming fast, ataupun I like this one. Nah, seperti I like itu. this one. Itu mungkin dialog atau dialek-dialek yang ada di Marvel Cinematic Universe lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin kalau kita melihat sosok kiai, mbah, terutama mbah bagi saya, yang samian rasakan, yang samian tidak bisa, mungkin samian sendiri atau kita semua, yang tidak bisa, rasanya sulit untuk untuk dilaksanakan, diantaranya apa? Diantaranya, maksudnya gimana guys? Dilaksanakan dalam hal ibaratnya dalam hal perihal mengenai sifat dan budi pekerti kiai. Mungkin yang bisa sulit yang sulit kita lakukan, tapi kiai bisa melakukan. Ini tentang istiqomah, Gus. Kalau kami merasakan tentang istiqomah dan tentang sholat 5 waktu itu menurut saya sesuatu yang sederhana tapi sangat sulit sekali. Dan kiai kan sering menyampaikan masalah istiqomah niku. Nah itu kalau menurut saya yang paling sulit. Tapi kan kiai kan luar biasa, bahkan saya sendiri, Gus, ngapunten, saya bukan termasuk santri yang kurang baik. Seperti kalau di Manaqib ala bari syafaati nabina Muhammadin itu kan kiai kan tiap hari tiap waktu menyampaikan itu dan hal yang sama. Tapi seolah-olah kan kiai tidak bosan, Gus. Bahkan saya sendiri kayaknya itu aja kan. Itu pernah dibahas. Nur, sing ngundang aku iki, ceramahku iki koyok ngene wis, Nur. Mulai tahun pitu-pitu, aku sampai 2009 ketika saya di Sragen ya, ketika saya satu pesawat di bandara, di Long itulah. Ini cerita sedikit di sana. Ceramahku koyok ngene, yo kayak ngene iki wis, Nur. Ya wis ala bahri syafa'at habibina, yo ila hadrati Abdul Qadir. Tapi saya ingat kata beliau, ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Apa yang keluar dari hati maka akan masuk ke hati itu. Oh, dari hati akan diterima oleh hati juga, ngoten. Memang kan seringkali sesuatu yang sering, apalagi santri pasti tahu, asyaraful abin nasab walakin bita'ab. Tapi ketika kiai menyampaikan itu beda, rasanya itu jadi ingat. Penerapannya beda. Iya, jadi motivasinya itu muncul kembali. Ngoten, kalau saya sendiri merasakan seperti itu. Quote-nya lah ibaratnya. Jadi memang mungkin kata-kata bisa sama tapi isinya beda. Kalau mungkin di jargon-jargon di pondok pesantren ataupun kayak di Lirboyo yang setahu saya 6 tahun di sana, sholatul jamaah, di antaranya slogannya, jargonnya yaitu miftahul ulum, yaitu as-sholatul jamaah. Salah satu pembuka ilmu, pintu ilmu itu adalah dengan berjamaah. Kalau di sini as-sholatu la bin nasab walakin bita'ab. Itu kan sebagai komparasi setiap pondok pesantren dalam mengeluarkan jargon-jargonnya lah, agar tidak lupa seperti itu. Jadi Ustadz Fikri sendiri mengenai sosok kiai ini yang sulit ditiru adalah tentang istiqomahnya berarti. Istiqomah beliau, bahkan beliau kan sempat sakit dulu untuk berdiri susah, masih mencoba untuk berdiri dengan nempelkan di tembok dan sebagainya. Itu kan kalau kita kan sakit sedikit tidur sudah kan. Ya, bahkan tidak sampai tidak sholat subuh. Tidak sholat duhur. Beda itulah bedanya, imannya, keinginannya, semangat untuk ibadahnya kan beda. Ketika waktu itu kalau nggak salah waktu 2008 sakitnya ketika nikahnya Gus Helmi kalau sangat parah. Dan beliau pernah kalau tidak salah menyampaikan gini, ini saya panas, ini saya pas pada waktu pidato saya panas, ini badan saya panas semua. Terus ini tapi saya sabar, saya nikmati. Saya gimana sakit dinikmati itu? Kita aja sakit asroh. Aduh. Kayaknya teriak-teriak enak, nggak dinikmati bagaimana? Nah mungkin itu yang susah untuk kita tiru. Ini lagi Ustadz yang terakhir, pesan-pesan kepada para santri, kemudian alumni dan khususnya kepada milenial sekarang lah santri. Bagaimana harapan Ustadz Fikri ke depan? Kalau pesan dari saya, ini pesan dari Kiai Gus. Jadi dulu pada waktu saya terpilih jadi ketua pengurus niku, saya sempat dimarahi oleh
bapak ibu saya karena khawatir nanti tidak bisa amanah dan lain sebagainya ngoten. Akhirnya saya sampaikan, ngapunten iki sudah selesai pemilihannya dan harus diterima ngoten. Konsekuensinya. Tinggi bagaimana dan sudah dinas ini. Oh, ini nih, kurus dapat 6 bulan nanti. Karena mungkin kalau pengurus kan ketua mungkin sering dipanggil ngoten. Terus akhirnya gini aja sudah kalau sampean memang sudah terpaksa tidak bisa memundur, sampean ke kiai. Sampaikan ke kiai apa yang menjadi keinginan dari kiai untuk pengurus, jadi untuk santri apa. Akhirnya pada waktu itu saya kiai kemarin kami ada pemilihan ketua pengurus dan kami terpilih, mohon untuk nasihatnya apa yang harus kami lakukan sebagai pengurus. Dan terus akhirnya oh iya Le, saya kira mau dijawab, ternyata gini, besok malam sampean sama teman-teman ke sini. Oh nggih Kiai. Terus akhirnya setelahnya sholat isya kami menunggu, kemudian Kiai keluar sudah menggunakan persiapan mau pengajian. Terus akhirnya Kiai menyampaikan ngeten, as-sholatu ala waktiha. Pengurus ndak usah marahi santri macam-macam, ikut jamaah saja cukup. Nanti santri akan ikut pengurus. Jadi seolah-olah kan intinya semuanya di sholat jamaah itu semuanya akan menjadi lancar kan, seperti itu. Jadi kalau jadi mungkin kalau kita ingin semuanya kegiatan kita atau aktivitas kita itu dimudahkan oleh Allah, mungkin kita seharusnya untuk sholat ini lebih digiatkan kembali. Jadi bukan untuk motivasi untuk orang lain, untuk saya juga kadang-kadang males. Pesan-pesan dari Ustadz Fikri itu ya. Pesan terakhir, jangan lupa dukung terus Ar-Rufa Official dengan like, komen, share, dan subscribe. Itulah pemaparan dari beliau yang sangat luar biasa. Saya menggarisbawahi bahwa sosok pemimpin besar dan bijaksana itu lahir bukan dari rebahan, tapi lahir dari yang namanya istiqomah serta tidak mengenal kata istirahat. Dan sosok pemimpin itu bukan hanya mengambil enaknya saja, tapi juga mau mengambil tidak enaknya seperti itu. Jadi itulah pemimpin itu bukan memupuk hartanya, tapi sekiranya ibaratnya mengeluarkan hartanya untuk berjuang. Nah, contohnya seperti tadi Ustadz Fikri Farihin telah menjelaskan banyak tentang guru kita mengenai salah satu yaitu istiqomahnya sholatul jamaah. Dan memang itu ada di hadisnya kitabnya Imam Hasyim Asy'ari itu ada orang yang sholat di belakangnya ulama itu sama saja sholat di belakangnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau sudah sholat di belakangnya Kanjeng Nabi itu gufiro lahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kiai Mbah Muzaki itu sering mengatakan, ayo anak-anak kan begitu seperti itu. Ayo arek sing meler kabeh salat nang ngarep nemburiku. Lah, di saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, saf kelima. Iki wes sampai iki. Seperti itu. Biasanya nakal-nakal disuruh ke depan atau dia. Nakal-nakal suruh ya karena itu sirnya itu dari hadis itu, Ustaz. Salat di belakangnya ulama itu sama fakaan nama salatu khalfan nabi. Nah, sholat di belakang Kanjeng Nabi. Kalau orang sudah sholat di belakang Kanjeng Nabi, seakan-akan orang itu ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu. Bisa motivasi untuk yang santri untuk jamaah. Iya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.